Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Ani Wahyu Rahmawati SPSI MSM sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi gender dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga di siang hari ini kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai jurnalisme sensitif gender. Saya Amelia Vegananda Sanjaya dengan NIM 208210010 selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Jahra, yang kedua ada Agisti Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri Amelia Vegananda, yang keempat ada Dedi Kurniawan, dan yang terakhir ada Hadi Kurniawan. Nah, materi pertama tentang pengertian jurnalisme sensitif gender akan dijelaskan oleh Dedi Kurniawan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan dengan nomor NIM 208210017. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalisme sensitif gender gitu. Jadi, jurnalisme sensitif gender adalah jurnalisme yang memiliki empati dalam berbahasa, menampilkan fakta dan melakukan verifikasi dari sudut pandang perempuan setara dengan laki-laki, serta tidak menempatkan perempuan sekedar objek dan komoditas belaka. Secara sederhana, jurnalisme berperspektif gender adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus-menerus, baik dalam media cetak, seperti dalam majalah, surat kabar, dan tabloid, maupun media elektronik seperti dalam televisi dan radio. Adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender. Kemudian melalui media itu juga praktik jurnalistik berupaya untuk memperkenalkan atau mempromosikan ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, materi selanjutnya adalah tahapan atau tingkatan untuk menciptakan sebuah jurnalisme berperspektif gender yang akan dipaparkan oleh Agisti Salsabila. Tahapan atau tingkatan untuk menciptakan sebuah jurnalisme berperspektif gender. Terdapat beberapa tahapan atau tingkatan untuk menciptakan sebuah jurnalisme berperspektif gender, antara lain yaitu aspek kognitif, institusi media massa, dan teknik jurnalistik. Yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif yang dimaksud ialah kesadaran gender seorang jurnalis, baik kesadaran individual maupun kolektif di kalangan jurnalis, sehingga dapat melahirkan visi, misi, dan kebijakan redaksional yang berperspektif gender. Lalu yang kedua ada institusi media massa. Institusi media massa meliputi bagaimana sebuah institusi media massa membentuk pola kerja yang memperspektif gender. Juga harus memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki sehingga komposisi perempuan dan laki-laki itu seimbang dan masing-masing individu memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri. Seperti dalam struktur organisasi, rekrutmen, promosi, jabatan, serta penempatan dan penugasan dalam peliputan. Dan yang ketiga, teknik jurnalistik. Teknik jurnalistik, penerapan jurnalisme berperspektif gender di tingkat jurnalistik berkaitan erat dengan sensitivitas gender, teknik penulisan dan teknik reportase dalam kebijakan redaksional sebuah media. Selanjutnya ada perbandingan jurnalisme netral gender dan jurnalisme sensitif gender yang akan dijelaskan oleh Alia Jahra dan Hadi Kurniawan. Perbandingan jurnalisme netral gender dan jurnalisme sensitif gender ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu terbagi ke dalam fakta, posisi media, posisi jurnalis, dan hasil liputan atau pemberitaan. Jurnalisme netral gender dan jurnalisme sensitif gender memiliki fakta di dalamnya. Fakta-faktanya itu ada apa aja sih?
Di dalam jurnalisme netral gender, terdapat fakta yang nyata dan ini diatur oleh hukum-hukum atau kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Fakta yang kedua, berita adalah refleksi dari realitas sosial yang ada. Oleh karena itu, berita harus bisa mencerminkan realitas yang diberikan. Sedangkan fakta dari jurnalisme sensitif gender yang pertama ialah fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan gender. Dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ilmu ekonomi politik dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Fakta yang kedua yaitu berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini juga ada kaitannya pada posisi media. Posisi media pada jurnalisme netral gender yang pertama adalah media adalah sarana, di mana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral, dan setara. Yang kedua, media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adanya. Sedangkan posisi media dalam jurnalisme sensitif gender ialah mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan, maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok-kelompok yang marjimat, khususnya perempuan. Yang kedua, media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok marjimat, terutama perempuan, untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang posisi jurnalis yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saya, Hadi Kurniawan. Posisi jurnalis dibagi menjadi dua, yaitu jurnalisme netral gender dan jurnalis sensitif gender. Yang pertama, jurnalisme netral gender. Nilai atau ideologi jurnalis berada di luar proses peliputan atau pelaporan berita atau peristiwa. Sedangkan jurnalis sensitif gender, nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita atau peristiwa. Yang kedua, jurnalisme netral gender, jurnalis memiliki peran sebagai pelopor non-partisipan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Sedangkan jurnalisme sensitif gender, jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisipan dari kelompok marginal yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, jurnalisme netral gender, landasannya yaitu moral atau etis, sedangkan jurnalisme sensitif gender, landasannya ideologi. Yang keempat, jurnalisme netral gender, profesionalisme sebagai keuntungan, sedangkan jurnalisme sensitif gender, profesionalisme sebagai kontrol. Yang kelima, jurnalisme netral gender, tujuan peliputan dan penulisan adalah pemaparan dan penjelasan apa yang ada. Sedangkan jurnalisme sensitif gender, tujuan dan penulisan adalah pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok marginal, terutama perempuan. Yang terakhir, jurnalisme sensitif gender, netral gender, jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran. Sedangkan jurnalisme sensitif gender, jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas-kelas sosial. Lanjut ke pemaparan berikutnya tentang hasil peliputan atau pemberitaan yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu jurnalisme sensitif gender dan jurnalis netral gender. Yang pertama, hasil peliputan pemberitaan tentang jurnalis netral gender. Hasil-hasil peliputan bersifat dua sisi atau dua pihak, seimbang atau netral. Sedangkan jurnalis sensitif gender, hasil peliputan mempleksikan ideologi jurnalis yang berperspektif gender. Yang kedua, jurnalisme netral gender, objektif, netral, tidak memasukkan opini atau pandangan subjektif. Sedangkan jurnalisme sensitif gender, subjektif karena merupakan bagian dari kelompok-kelompok marginal yang diperjuangkan. Yang terakhir, peliputan pemberitaan, jurnalisme netral gender, yaitu hasil peliputan bersifat ekspansi, prediksi, dan kontrol. Sedangkan jurnalisme gender, hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, ekspansif, dan pemberdayaan sosial. Mungkin pemaparan yang saya paparkan mengenai posisi jurnalis dan hasil peliputan berita cukup sekian.
yang akan dilanjutkan pemaparan hasil diskusinya oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Emilia Vegananda. Jadi, kesimpulannya adalah jurnalisme sensitif gender merupakan suatu kegiatan atau praktek jurnalistik yang tanpa mempermasalahkan gender dalam memberikan informasi dalam media cetak maupun dalam media elektronik. Praktek jurnalistik juga berupaya untuk menyampaikan bahwa setiap sudut pandang antara laki-laki atau perempuan memiliki kesetaraan yang adil. Untuk itu, setiap prosesnya mempunyai beberapa tahapan atau tingkatan dalam menciptakan jurnalisme berspektif gender. Beberapa tahapannya terdapat pada aspek kognitif, institusi media massa, dan teknik jurnalistik. Demikianlah presentasi mengenai jurnalisme sensitif gender yang telah kita paparkan. Semoga materi yang telah kita paparkan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk sesi tanya jawab akan berlangsung di grup WA kelas. Kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.